Halo bos-bosku semuanya ya. Hari ini kita sudah beroperasi kembali normal setelah Lebaran. Sudah ada. Ketika konten ini di-tag berarti sudah ada kurang lebih 1,5 minggu ya. Dan ternyata bos-bosku semuanya selama Lebaran bahkan sebelum Lebaran terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akhirnya banyak mobil di sini yang berasal dari kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kita akan lihat proses untuk apa aja sih yang perlu diperbaiki dari beberapa mobil laka di sini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ada beberapa case atau kasus di sini seperti apa mobil-mobilnya. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo bosku ya, jadi saya mau kasih tahu apa aja yang akan kita lakukan di bengkel. Tapi sebelum itu saya mau kasih tips ke teman-teman semua dan mau mengingatkan ke bosku-bosku semuanya di rumah sana untuk tetap berhati-hati di jalan ya. Yang itu pasti gitu, dan kita harus saling menghormati di jalan bosku. Yang kedua adalah jangan lupa untuk selalu cek performa, lalu tekanan ban, lalu kesehatan mesin dan lain sebagainya sebelum berkendara ya, karena di sini kita menerima banyak sekali juga yang masuk ke sini laka itu karena mereka jarang melakukan servis terhadap kendaraan ya, dan tidak mengecek kayak misalkan bannya sebenarnya sudah waktunya ganti belum diganti, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan. Kayak gini bosku, ayo ikut sini. Kayak misalkan kasus yang ini kalau misalkan kalian lihat ini bannya juga udah halus bosku ya, bannya ini sudah halus, sudah waktunya ganti tapi tidak segera diganti, jadi akhirnya licin di jalanan. Nah seperti ini itu memang harus diperhatikan, seolah-olah memang simple kayak gitu, tapi ini sangat penting untuk diperhatikan. Oke, langsung kita akan lihat proses-proses dari laka ini tadi gimana sih untuk perbaikannya di bengkel Auto Dakar. Yuk. Oke teman-teman ya, kita sekarang udah ada di bagian kenteng. Ini di tempat kenteng, dan kebetulan mobil ini juga bekas laka. Kita tanya-tanya ya untuk dari mekanik kentengnya. Pak Waji, ini dari kendaraan laka ini gitu ya, itu apa aja Pak yang dibenerin Pak? Terutama apron ya, apron tuh fender bagian dalam, terus fender bagian luar, kap motor, cross member, terus bumper itu yang terutama. Yang bagian dalam ya radiator, kondenser itu pasti. Lampu ganti gitu. Lampu ganti karena pecah ya Pak ya? Pak, kalau misalkan laka kayak gini, kasus kayak gini itu biasanya karena apa sih Pak? Apakah yang harusnya sudah diperbaiki tapi belum diperbaiki, atau apa perawatannya, sarannya untuk teman-teman yang ada di luar biar berhati-hati di jalan untuk servis kendaraan biar tidak terjadi laka atau apa? Ya, yang terutama ya harus hati-hati. Yang kedua, perawatan mesin juga bagian rem harus diperhatikan. Karena ini terjadinya di jalan tol. Ini tabrakan beruntun, katanya yang punya 6 mobil tabrakan beruntun. Tabrakan beruntun, jadi bisa karena rem, bisa karena tekanan ban ya Pak ya. Ya, jadi ini teman-teman bisa mendekat ke sini. Ini di bagian kap sini ya Pak ya, ini di bagian kap, lalu sebelah sini akhirnya kena, ini kecelakaan beruntun ya. Terus bagian dalam juga Pak ya. Oke, ini posisinya sudah diperbaiki ya. Jadi sebelumnya ini lipatan-lipatan semua, ini dari tengah ke sini ya Pak ya. Ini kelipet, terus bagian dalam ini juga masuk ke dalam, bumper pecah, kaca juga pecah ya Pak ya, ini baru ya. Engsel juga kena sebelah sini ya kan. Jadi banyak yang terjadi di sini, dan proses pengentengannya seperti ini teman-teman ya. Jadi dibongkar semua Pak berarti ya? Kita pakai multi spot, sebagainya pakai manual.
akan dikenteng. Lempitan-lempitan yang tadinya ringsek-ringsek itu akan dikembalikan semula. Ini ganti plat nggak Pak? Kita kembalikan seperti baru, kembali semula. Jadi ini cuma dikenteng dikembalikan seperti semula tanpa ganti plat ya. Kok bisa ya? Itu profesionalisme dari seorang mekanik itu kayak gitu. Padahal sudah penyok kayak tadi yang di belakang udah ringsek-ringsek ya kan. Itu nanti juga akan bisa dikembalikan seperti semula. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, ada di bagian dempul. Yuk, terima kasih Pak Waji. Oke, bosku ya. Ini juga salah satu mobil laka. Kemarin ini bagian pintu, engsel semuanya wis ndak bentuk lagi mobil bosku ya. Ringsek pokoknya. Nah, tapi ini sudah habis proses kenteng, sudah dikembalikan. Ini proses pendempulan bosku. Jadi sudah ditambeli beberapa titik gitu kan, sudah siap. Habis ini selesai, ini akan dipoksi. Setelah dipoksi nanti akan masuk di proses persiapan untuk masuk ruang jet oven. Kita akan ke depan untuk lihat prosesnya. Yuk. Oke, bosku ya. Di sini sebelum masuk proses pengecetan, sebelum kita masuk ke proses berikutnya, jadi yang pertama kali dilakukan setelah semua tadi adalah dicopot bosku ya. Ini jadi kayak kap mesin apa semuanya dipisahkan. Biar apa? Biar maksimal. Jadi sakkan celuwekan opo bosone yo, sakkan lubang-lubang lalu apa namanya bagian-bagian tersempit itu semuanya bisa dicat dengan maksimal dan rata, itu intinya. Nah, jadi dilepas bumper ini dilepas, bumper juga dilepas, paling yang kepasang bagian pintu, fender dan lain sebagainya itu cuma yang bisa dilepas itu akan dilepas. Karena apa? Banyak sekali kalau misalkan kayak di bumper tuh ornamen-ornamen yang kecil-kecil yang itu perlu detail pengecatannya. Jadi biar lebih detail, nggak kok langsung dari mobil dicat gini nggak, tapi harus dilepas dulu kayak gitu ya. Oke, habis dari sini nanti akan masuk ke ruang jet oven. Ruang jet oven kayaknya pembahasan sudah dari kemarin-kemarin. Buat kalian yang belum nonton seperti apa di ruang jet oven, silahkan nonton konten-konten kita sebelumnya. Nah, kita akan lihat hasilnya dari kendaraan laka setelah jadi seperti baru lagi nggak sih kalau misalkan masuk ke Auto Dakar. Langsung aja kita ke bagian finishing. Oke bosku, kita udah di bagian finishing, ini bagian paling akhir ya. Jadi mobil ini sebelumnya dia laka dan parah kondisinya karena lawannya adalah pembatas ya, pembatas jalan ke dalam lah, intinya udah rusaknya parah. Dan ayo kita lihat dari dekat, jadinya seperti baru lagi. Oh ya, ini kuning karena Scotland ya bosku ya. Ini dari pemiliknya, kalau STNK-nya tuh putih. Jadi yang putih-putih ini adalah garapan Auto Dakar. Setelah kecelakaan parah banget, ini sudah dikenteng, sudah dempul, sudah pengecetan, sudah poles, hasilnya seperti ini. Ini bukan ganti baru ya, tapi pengerjaan dari kita. Silakan kalian nilai sendiri gimana hasilnya ya. Sudah seperti baru lagi. Oke bosku, itu tadi pengerjaan di Auto Dakar untuk kendaraan-kendaraan yang kecelakaan lalu lintas. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dalam berkendara, hargai dan hormati sesama pengendara di jalan. Saling pengertian lah bosku, biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Juga jangan lupa untuk servis. Nah, buat teman-teman semua yang mau servis mesin atau kendaraan, Auto Dakar sekarang sudah ada mekanik mesinnya, jadi sudah bisa untuk servis kalian ataupun mau nyalon juga bisa. Langsung aja ke Auto Dakar Jalan Kubu Karno nomor 16 Ponorogo. Kita tunggu dan saksikan konten-konten berikutnya, tentu saja hanya di channel Auto Dakar Ponorogo.